Akhirnya Jaol berbicara kepada Benny. Kalau dia meminta kemejanya untuk dibalikan. Setelah dibalikan mereka berdua tidak ingin bertemu lagi. Di Departemen Seni Patung mempunyai proyek mewawancarai alumni Universitas Seni yang harus melibatkan jurusan lain yaitu jurusan desain visual yang diwakili oleh Jaol dan akhirnya mereka bertemu lagi. Lalu mereka melakukan rapat mereka masih bingung siapa yang akan diwawancarai lalu Jaol berbicara dengan ketus. Pilih saja lulusan yang paling terkenal dan Jaol langsung pergi dari rapat itu untuk mengakhirinya. Setelah itu mereka semua pergi makan malam bersama. Jaol dan teman-temannya suasana terasa mencekam bagi Bunny. Kehadiran Jaol membuatnya tidak nyaman. Untuk sedikit mencairkan suasana, mereka bermain game. Ironisnya, Bunny dan Jaol malah kalah dan mendapat hukuman minum. Saat itu tiba-tiba Bunny tak sengaja tersenggol pelayan dan hampir jatuh. Jaol dengan sigap menolongnya, dan tanpa sengaja mereka berpelukan cukup lama. Bunny yang menyadari posisinya segera melepaskan pelukan itu dengan perasaan campur aduk. Setelah makan malam, semua pulang. Bunny masih kesulitan mendapatkan taksi dan Jaol masih berada di dekatnya. Melihat Bunny berjalan terlalu dekat ke tengah jalan dan sebuah mobil melaju kencang, Jaol buru-buru mencegahnya. Namun, sebuah mobil lain yang lewat melewati genangan air, menciptakan cipratan air kotor yang mengenai pakaian Bunny. Kejadian ini semakin memperkuat rasa tidak suka Bunny pada Jaol. Hari berikutnya di kampus seni, Jiwon dan Bunny di sela-sela kelas asyik bercerita tentang Pak Jae, dosen yang pernah bertemu Bunny. Jiwon mencoba menarik perhatian Bunny. Tiba-tiba menawarkan diri menjadi model sketsa. Dan rencana Jiwon berhasil banyak tertarik dengan ketampanan Jiwon. Setelah kelas selesai mereka pergi, tiba-tiba ada Pak Jae yang ingin berbicara dengan Benny. Akhirnya mereka berbicara dengan aslik sambil melihat karya Benny. Dan selalu memuji Benny yang membuat Benny semakin menyukai idolanya itu. Jaol mendapatkan berita bahagia kalau tim mereka keterima sebagai karya seni kreatif. Setelah itu Dongha ingin menartir Jaol lalu mereka berdua pergi ke kafe. Setelah mereka tiba di depan kafe, tiba-tiba mereka melihat Benny sedang bersama Pak Jae. Dongha mengira kalau mereka pacaran tetapi Jaol bingung. Apa niat Pak Jae kepada Benny karena Pak Jae sangat baik kepadanya. Sore harinya, saat Jiwon dan Bunny mendiskusikan calon narasumber wawancara, Bunny iseng menghubungi Pak Jae. Betapa terkejutnya mereka. Pak Jae menyetujui wawancara. Senang bukan main, dan Jiwon mengajak Benny untuk membeli hadiah buat adiknya. Keesokan harinya Jiwon dan Benny pergi ke toko kamera dan di situ juga ada Yeol dan Dongha. Yeol ngomong kepada Jiwon, kita ketemu lagi. Namun, Jiwon pura-pura tidak mengenal Yeol. Tiba-tiba ada pria botaga sengaja menyenggol Jiwon dan melihat Jiwon yang sangat tampan itu, lalu dia menoleh ke sebelahnya. Dia juga melihat dua pria tampan lagi yang membuatnya sangat menyukai itu pria. Botak itu memungut dompet yang jatuh dan ingin mengembalikannya. Tangan Yeol dan Jiwon menyodorkan, ternyata dompet itu milik Jiwon. Lalu Yeol merasa sangat malu akan kejadian itu dan ditertawakan oleh Benny. Setelah itu mereka semua pergi. Di rumah Jiwon langsung memberikan hadiah itu kepada adiknya. Adiknya sangat senang dengan hadiah itu dan dia bertanya, bagaimana kakak tahu kalau ini untuk menghias kamera? Jiwon menjawab, seseorang memberitahuku. Lalu adiknya menjawab, apakah itu Benny? Jiwon mulai salting dan memikirkan Benny. Keesokan harinya Yeol dan temannya semangat memindahkan peralatan editing ke ruangan seni patung yang baru. Saat mereka hampir menyelesaikan semuanya, seorang pria tiba-tiba muncul. Dengan ramah, ia memperkenalkan diri sebagai Joahrang atau Pak Jae. Ternyata, ruangan mereka bersebelahan dengan ruangan Pak Jae. Namun, senyum ramah Pak Jae tak mampu meredakan kekesalan Yeol. Dalam pandangan Yeol, Pak Jae bukanlah orang baik. Sejak pertemuan itu, Yeol selalu mengawasi Pak Jae dengan penuh curiga, mengamati setiap gerak-geriknya. Tiba-tiba ada chat masuk dan ternyata itu dari ibunya yang ingin mengajak makan malam. Meskipun enggan, Yeol akhirnya setuju.
Suasana makan malam terasa tegang. Obrolan mengalir kaku di antara mereka. Ketegangan mencapai puncaknya ketika seorang koki tampan tiba-tiba muncul. Ternyata, koki itu adalah kekasih baru ibunya. Melihat kedekatan ibunya dengan pria itu, Yeol merasa sangat kecewa dan sakit hati. Tanpa pamit, ia meninggalkan restoran. Meninggalkan ibunya sendirian bersama kekasih barunya. Kejadian itu semakin memperburuk hubungan yang sudah lama renggang antara Yeol dan ibunya. Karena pas Yeol masih sekolah, ibunya suka berbohong dan tidak pernah ada waktu untuk Yeol. Keesokan harinya di Departemen Karya Seni, Benny dan teman-temannya pergi ke ruangan Pak Jae untuk mewawancarai Pak Jae. Pada saat sedang diwawancarai, Pak Jae selalu curi pandang dan tersenyum manis kepada Benny, yang membuat Yeol kesal dan bingung karena Yeol cemburu. Hari sudah mulai sore, tiba-tiba Yeol melihat Pak Jae sedang bersama cewek dan di situ kecurigaan Yeol makin menjadi dan Yeol juga meminta mic-nya yang di baju Jae dan ternyata mic itu masih menyala. Setelah itu Yeol disuruh membersihkan ruangan. Alat dan teman yang lain pada nggak bisa kecuali Benny. Benny dan Yeol akhirnya membersihkan ruangan itu. Benny bertanya, ini alat ini taruh di mana? Terus Yeol menjawab di atas, tetapi tidak sampai. Dan akhirnya ditolongin sama Yeol. Di situ mereka berdua malu canggung. Setelah itu mereka terkunci dan tiba-tiba Benny kebelet buang air besar. Yeol langsung mencoba merusak gagang kunci dan mereka berhasil keluar. Lalu keesokan harinya Benny dengan pakaian yang rapi dan cantik sedang menuju ke ruangan Pak Jae. Di ruangan sebelah juga ada Yeol dan teman-temannya. Yeol merasa nggak nyaman kalau Benny sedang bersama Jae. Dia mulai kepikiran Benny dan Jae yang gangga. Akhirnya Yeol pura-pura memesan makanan dan sengaja naruh alamat yang salah untuk mengetahui keadaan Benny. Setelah tahu Benny baik-baik aja, setelah itu Yeol mengerjakan tugas editingnya dan nggak sengaja mendengar percakapan Pak Jae. Di situ Yeol kelihatan sangat marah kepada Pak Jae. Lalu Yeol mencari Benny. Ternyata Benny sedang bersama Pak Jae. Entah apa yang diinginkan Pak Jae. Yeol langsung menarik Benny untuk pulang.